Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Hai teman-teman semua, ini aku lagi iseng punya pohon pepaya dan ini aku tadi udah petik 2 buah. Ini pepaya muda ya guys. Jadi ini kita mau bikin apa ya? Oke, kita akan bikin cemilan. Dan ini udah aku cuci bersih pepayanya. Ini teman-teman lihat ya, pepayanya muda, ini seukuran masih kecil-kecil ya. Ini satu tadi dapatnya besar, agak lumayan besar lah. Dan yang tadi yang keduanya kecil. Ini teman-teman semua pepayanya muda banget, bisa dilihat kan? Dan nanti kalau kita udah mau gunakan ini, nanti serut-serut yang di bagian dalam ini harus dibuang ya, dipisahkan dari daging pepayanya. Jadi teman-teman kalau punya buah pepaya yang masih muda di rumah, nanti bisa dibikin cemilan olahan rumahan ya. Ini pastinya dijamin enak ya teman-teman. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Nanti kita iris-iris dulu. Jadi guys, ini itu pepaya yang udah aku iris-iris tadi ya. Jadi tadi kenapa aku waktu irisnya nggak videoin, karena aku ngirisnya itu pakai pisau ya, manual, bukan pakai parutan apa ya, sayur gitu. Jadi nanti agak ribet ya kalau tadi aku sampai dengan videoin. Jadi teman-teman yang punya parutan itu bisa gunakan parutan ya. Kemudian ini tadi sudah dicuci bersih juga dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat hasilnya panjang-panjang korek api gitu. Jadi setelah itu teman-teman bisa menaburkan garam ya. Ini ada garam, kemudian teman-teman taburkan garam secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa aduk, ini diaduk-aduk, dicampur merata. Jadi ini sambil diaduk-aduk, ini bisa diramas-ramas biar kadar airnya itu keluar. Sampai dia benar-benar lemas ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kadar airnya ya, dia sudah keluar kadar airnya. Diremas terus. Oke teman-teman, ini ya hasilnya setelah tadi udah dicuci. Tadi aku nyucinya itu 3 kali cuci ya teman-teman, dan ini hasilnya udah layu karena tadi udah ditaburi sama garam, udah diramas-ramas juga, dan kita udah cuci bersih ya teman-teman. Tadi teman-teman sendiri udah lihat. Kemudian di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu cukup simpel. Yang pertama itu ada tepung terigu, kemudian ada tepung tapioka atau tepung kanji, setakaran gini aja ya. Kemudian ada tepung beras. Ini tepung berasnya juga secukupnya saja ya.
Jadi ada tepung beras, tepung tapioka, dan juga tepung terigu. Ini untuk tepung terigunya aku pakai takaran ini ya, semangkok kecil. Dan untuk perbumbuannya di sini aku udah haluskan, ada merica bubuk. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 4 bahan aja, ada merica bubuk, ada penyedap rasa, kemudian aku juga taruh sedikit MSG atau Ajinomoto, dan kemudian di sini ada 6 siung bawang putih yang udah aku haluskan ya. Jadi bahan-bahannya cukup simpel ya, seperti ini aja. Kalau teman-teman punya kunyit bisa ditambahkan kunyit, yang punya selera bawang merah bisa ditambahin bawang merah juga ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Nanti kita akan mulai masak. Ini aku udah pakai tepung terigu ya. Jadi setelah tepung terigunya, kita masukin lagi tepung tapiokanya yang sudah kita takar tadi ya. Ini tepung tapioka kita masukin, kemudian kita masukin juga tepung berasnya. Jadi ini 3 tepung tadi kita satuin ya teman-teman. Kita satuin, terus kita aduk merata hingga ketiga tepung ini tercampur dengan rata ya. Jadi teman-teman pastikan sebelum mengaduk menggunakan tangan, usahakan tangan kita ini udah dicuci bersih ya. Jadi ini tadi aku pakai tangan karena tanganku udah aku cuci ya tadi. Oke teman-teman, ini kita terus aduk sampai dengan merata. Jadi kalau antara 3 bahan ini tidak menyatu dengan baik, maka hasilnya nanti juga kurang baik ya. Kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini kita pindahkan dulu lagi buah pepayanya tadi ya, yang udah kita tiriskan, kadar airnya juga udah berkurang. Ini kita pindahkan kembali ke dalam baskom sampai kita pindahkan sampai semua buah pepayanya ini benar-benar sudah berpindah tempat ya. Kemudian kita siapkan kembali untuk perbumbuannya yang tadi udah aku siapkan. Ini kita masukin, kita campur ke dalam buah pepayanya ya. Jadi tadi kan ada bawang putih, kemudian ada lada bubuk, ada penyedap rasa, dan juga sedikit MSG. Bagi yang tidak suka atau tidak mempunyai penyakit, untuk MSG-nya di skip aja ya. Jadi cukup dipakaikan kaldu ayam atau kaldu sapi ya. Tadi aku pakai dari merek Masako. Kemudian ini kita aduk rata. Karena udah susah aku pakai tangan ya. Tadi kan tangannya bekas campurin terigu, ini masih bersih ya. Jadi kita campurin aja bumbunya menggunakan tangan. Jadi teman-teman, ini benar-benar harus diaduk sampai bumbunya itu merata ya. Kita terus aduk sambil diremas-remas biar tekstur dari buah pepayanya juga semakin halus. Ini kayak gini ya teman-teman, bisa lihat ini udah layu banget dan sudah tercampur rata. Kemudian ini aku punya 1 bungkus Masako lagi, kaldu sapi ya. Ini aku campurkan di dalam tepung yang tadi kita udah satukan ya. Dari ketiga tepung tadi ini kita campurkan 1 bungkus Masako, terus kita aduk kembali ya. Jadi teman-teman yang kurang menyukai asin ini bisa dikurangi untuk tingkat keasinannya atau tingkat rasanya bisa dikurangi ya. Kemudian kita taburkan buah pepayanya. Ini kita taburkan secara perlahan, kemudian kita kembali campur dengan
tepung terigu ini bisa sambil diramas-ramas ya. Ini aku tambahin sedikit lagi, jadi sedikit demi sedikit ya teman-teman, biar tepung terigunya itu benar-benar menyatu dengan buah pepayanya. Jadi ini teman-teman, sambil diaduk teman-teman juga bisa sambil ngeramas buah pepayanya ya, biar ketiga tepung tadi bisa benar-benar lengket ya sama buah pepayanya. Jadi ini aku sambil ramas-ramas. Jadi ini teman-teman bisa lihat. Nanti setelah selesai tepung terigunya ini sudah menyatu pada buah pepaya, kita saring dia. Kalau teman-teman yang mempunyai saringan besar bisa gunakan saringan besar ya, karena aku nggak punya, jadi ini aku pakai saringan gorengan. Kemudian kita saring biar tepung terigunya itu yang tadi mengendap pada buah pepayanya itu bisa turun ya, jadi hanya meninggalkan buah pepayanya saja. Seperti ini ya teman-teman. Ini gorengan kedua. Dan ini masih satu piring lagi. Kita langsung taruh. Wow. Lihat dulu ya guys. Oke, dan ini dapat yang tadi ya guys, hasilnya teksturnya seperti ini. Ini masih ada lagi yang digoreng guys, tunggu ya. Ini udah hampir masak ya guys, tapi kita bisa lihat terus dicek terus tingkat kematangannya. Jadi teman-teman bisa lihat ini udah coklat ya, udah coklat. Ini udah bisa diangkat ya. Kita kecilkan dulu kompornya. Ini hasilnya ya. Jadi tadi dapat si tulang ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini kriuk banget ya. Terus ini teman-teman bisa, ini keras, gampang banget.
Sini aku punya balado pedas manis dari Mama Q, bumbu tabur ya. Aku mau versi pedas-pedasnya. Aku akan dulu sedikit. Versi pedasnya. Coba ya teman-teman, ini pedasnya, ini orinya, dan ini versi pedasnya. Kelihatannya ya bedanya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tadi yang versi pedas, versi rasa apa ya tadi, balado pedas manis, dan ini yang versi originalnya pakai menggunakan bumbu dasar tadi ya. Dan ini aku udah isi di toples, ini dapatnya 2 toples ya, jadi sedulang tadi itu dapatnya 2 toples teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba cemilan dari buah pepaya muda, sangat bisa ya teman-teman. Ini bisa dijadikan teman untuk nonton TV, dengerin musik. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya tadi kedengaran suara musik-musik itu apa ya, diputar sama tetangga, jadi mohon maaf kalau suara di videoku ini kurang jelas. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman bisa mencobanya, mencoba di rumah ya, mungkin buat cemilan untuk makan keluarga. Oke, selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.